Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hernanelis dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmawati dengan NIM 2312700058. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia, kita akan membahas tentang bagaimana sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nah, ini dia teman-teman, bisa dilihat sejarah singkat masuknya Islam di Nusantara. Menurut satu pendapat, agama Islam masuk di Nusantara sekitar abad 7 dan 8 Masehi. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13. Hal ini didasarkan pada dugaan keruntuhan dinasti Abbasiyah tahun 1258 Masehi, berita Marco Polo tahun 1292 Masehi, batu nisan Sultan Malik As-Soleh tahun 1297, dan penyebaran ajaran tasawuf. Agama Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang Muslim melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Nah, jalur utara ini dengan rute Arab, yaitu Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, yaitu pantai barat India, dan Nusantara. Sedangkan jalur selatan dengan rute Arab, yaitu Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, yaitu pantai barat India, Sri Lanka, dan Nusantara. Ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, yang kedua, teori Persia, yang ketiga, teori Cina, dan yang keempat, teori Mekah. Yang dikutip dari Anwar IC 2022. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara pasif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Yang kedua ada teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hussein Hadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para perdagangan yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Yang ketiga, teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, tahun 618 sampai 905 Masehi. Yang keempat adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leur. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Itulah penjelasan mengenai keempat teori masuknya Islam ke Indonesia. Adapun proses masuknya Islam ke Indonesia yaitu para penyebar agama Islam masuk ke wilayah Indonesia yang terdiri dari pedagang-pedagang dan para mubalik dari Gujarat, yang membentuk komunitas Islam, memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Nah, teman-teman, adapun strategi dakwah Islam di Indonesia yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik,
dan ajaran tasawuf. Nah, keenam strategi ini menjadi cara penyebaran Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia. A. Proses awal. Nah, awal mula kedatangan agama Islam tidak berasal dari Arab langsung, tetapi dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-7 Masehi, dan baru pada abad ke-13 Masehi berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Adapun proses Islamisasi. Islamisasi dapat diartikan sebagai proses pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada. Contohnya makam Islam Maulana Malik Ibrahim berangkat tahun 1297 di Gresik, Jawa Timur. Dan makam Fatimah binti Maimun berangkat tahun 1082 di lereng Gresik. Terdapat batu tulis yang huruf dan berbahasa Arab. Ada pula berita dari Marco Polo, seorang pedagang dari Penatia yang sempat singgah di Perlak 1292 Masehi, menerangkan sebagai besar penduduknya memeluk agama Islam. Nah, adapun bukti-bukti perkembangan Islam di Indonesia yaitu penyebaran agama Islam sangat mudah. Jatuhnya kerajaan besar Hindu dan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. Upacara dalam Islam sangat sederhana. Syarat masuk Islam sangat mudah. Agama Islam tidak mengenal kasta. Penyebaran agama Islam dengan cara damai dan beberapa hasil seni bangunan seperti masjid-masjid kuno di Demak, Sindang Duwur Agung di Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Itulah sebagian bukti dari perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yaitu dari Sumatera ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Kesultanan Aceh, dan Kerajaan Perlak. Sedangkan di Jawa ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Adapun di Sulawesi ada Kerajaan Goa dan Tailo dan Kerajaan Bonek. Kerajaan Samudra Pasai yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13. Sedangkan Kerajaan Kesultanan Aceh terletak di ujung Pulau Sumatera yang berdiri pada tahun 1514. Kerajaan Perlak terletak di pesisir timur Aceh yang berdiri diperkirakan tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi. Nah, yang selanjutnya ada Kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah tahun 1475 sampai 1518. Yang selanjutnya Kerajaan Pajang terletak di daerah Kartasuara dekat Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Dan Kerajaan Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya dari Ki Ageng Pemanahan yang kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat. Goa dan Tailo yang dikenal sebagai Kerajaan Makassar berdiri sejak abad ke-13, merupakan salah satu kerajaan tertua dan terbesar di wilayah Sulawesi Selatan. Yang terakhir ada Kerajaan Bonek yang dikenal sebagai Kesultanan Bugis, terletak di Sulawesi bagian barat daya atau tepatnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan mulai masuknya agama Islam ke Indonesia yaitu di abad ke-7 atau 8 karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Melaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria.
Sedangkan masuknya Islam di Indonesia menurut UK Tejandra Sasmita dilakukan dengan 6 strategi, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Dari keenam strategi di ataslah, Islam bisa menjangkau hampir ke seluruh pelosok Indonesia, yang salah satu pengaruhnya diakui sebagai kebudayaan Indonesia sendiri, sampai sekarang seperti pengaruh bahasa dan nama, pengaruh adat istiadat, dan pengaruh kesenian. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Risma Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.